Halo guys, kali ini kita mau kabarin bahwa tahun 2023 adalah tahun yang paling tepat buat kalian membeli laptop ini. Laptop apa ini? Kalian pasti udah tahu, karena di title udah ada. MacBook Pro M1 Pro 2021. Oke, sebelumnya gue mau jelasin dulu bahwa MacBook itu terbagi ada dua, MacBook Air dan MacBook Pro. Waktu pertama chip Silicon Valley punya Apple ini keluar, yaitu M1, MacBook Air itu keluar tanpa ada fan-nya. Jadi perbedaan utamanya itu sebenarnya cuma ada di fan-nya aja. Nah itu tuh tahun 2020. Sedangkan di tahun depannya, Apple itu mengeluarkan MacBook Pro yang baru. Jadi memang awalnya ada MacBook Pro 13 inci dan MacBook Pro 16 inci. Jadi sejak 2021, mereka mengeluarkan MacBook Pro dengan ukuran 14 inci. Perbedaan utamanya adalah layar dan chipnya. Jadi sekarang 14 dan 16-nya ini punya chip M1 Pro dan M1 Max. Perbedaan utamanya sebenarnya yang paling kelihatan itu bentuk bodinya dan layarnya. Yang kali ini kita bakal bahas, kata Pro-nya ada dua. MacBook Pro, M1 Pro. Khususnya 14 inci. Kita punya 5 alasan buat menguatkan hati kalian untuk membeli MacBook ini di tahun 2023. Iya, biasanya memang kita kasih alasannya ini di konklusi. Tapi kali ini kita mulai dari sekarang. Di bagian pertama ini, terbukti bahwa Apple mendengarkan keluh kesah konsumen. Iya, karena portnya sekarang itu sudah berbeda. Dari asalnya cuma USB-C aja, sekarang ada tambahan port HDMI, dan ada port SD card yang dulu dihilangkan. Itu dia makanya badannya kenapa lebih bulky dan lebih tebal. Karena dia nambahin ports itu. Dan port Type-C-nya ini udah Thunderbolt 4 juga. Dan keuntungannya dari Thunderbolt 4 adalah bisa ngecas sampai 100 watt, output 2 monitor 4K 60Hz display, atau satu display yang 8K. Bayangin, 4K aja udah sakit mata, apalagi 8K. Di depan mata nih, tajam banget. Ditambah speed transfer datanya 40 GB per second. Cepet banget. Dan sekarang kita punya port charger juga, khusus chargingnya, yang disebut MagSafe, yang dulunya ada di MacBook 2015 ke bawah, yang sempat dihilangin di tahun 2016 sejak bodinya dirubah, dan sekarang balik lagi. Jujur gue nggak tahu ini harus senang atau bingung, karena ini jadi kayak kita harus membawa charger tambahan lagi kalau pengen pakai MagSafe, tapi sebenarnya nggak harus. Tapi gue lebih suka pakai MagSafe dibandingkan pakai USB-C. Gak tau kenapa, kayak lebih satisfying, kayak gitu, nempelnya gitu loh. Itu lebih satisfying aja ya. Tapi jangan khawatir, kalian tetap bisa ngecas pakai Type-C. Seperti yang gue bilang tadi, Type-C-nya bisa sampai up to 100 watt. Jadi itu alasan pertama kita buat menghasut kalian untuk beli MacBook Pro ini. Dan alasan yang kedua adalah displaynya. Dari displaynya, gue mau kasih tahu dulu yang pertama paling kelihatan adalah notch-nya. Notch yang kayak iPhone X ini. Jadi notch-nya ini ada beberapa orang yang merasa kayak mengganggu. Tapi kalau kalian ingat di MacBook Pro sebelumnya, layar kalian itu sebenarnya lebih ketutupan nih. Jadi yang sekarang terpakai sebagai menu bar, sebelumnya itu layar semua full. Jadi kalian harus sedikit merasa grateful harusnya. Maksudnya berterima kasih. Wah, jadi dapat layar tambahan nih di atas. Tapi walaupun memang jadi agak mengganggu sih notch-nya. Cuman kalau buat gue sendiri, gue pribadi merasa keren-keren aja notch-nya. Dan itu menjadi sebuah perbedaan antara MacBook Pro yang 14 inch yang sekarang dan MacBook Pro yang biasa. Buat layarnya sendiri sekarang udah Liquid Retina XDR display. Jadi XDR itu kalau misalkan kalian memang mengikuti perkembangan Apple, XDR ini dipakai di Pro display-nya yang kayak ada titik-titiknya di belakang itu yang kayak buat parutan keju tuh. Nah iya, itu di situ. Sekarang bisa dipakai di Mac ini. Kalau kata gue ini keren banget, soalnya warnanya jadi lebih tajam, lebih kaya akan warna gitu. Ini adalah improvement dari MacBook Pro yang M1 yang biasa, karena sebelumnya cuma Liquid Retina aja. Layarnya juga udah ProMotion 120Hz. Jadi nggak usah takut lagi kalau misalkan colok ke layar atau misalkan pakai langsung, itu rasanya nggak smooth lagi, karena sekarang udah pakai ProMotion. Fitur ProMotion-nya ini adalah Adaptive ProMotion, yang dimana layarnya bisa berubah dari 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi ya experience kalian bakal smooth banget. Walaupun misalkan kalian lagi nggak pakai yang butuh 120 Hz,
layar kalian akan otomatis mengurangi refresh rate itu sendiri gitu loh. Jadi hemat baterai juga. Nah sekarang alasan ketiga nih. Alasan ketiga ini alasan yang paling menarik buat gue. Tapi paling banyak statistiknya. Soalnya kita bakal bandingin M1 dan M1 Pro. Dan juga M2 ke M2 Pro. Oke? Ya, semangat. M1 Pro. Memang kenceng banget. Kalau secara persentase yang Apple kasih ke kita lewat websitenya, M1 Pro itu menang 70% di CPU-nya dibandingkan M1 biasa. Sedangkan di GPU-nya M1 Pro itu menang 100% atau 2 kali lipatnya. Nah itu kan dari kata Apple. Kemudian kita cari-cari lagi, kita research lagi, dan menemukan Apple Insider yang memberikan Geekbench atau benchmark. Jadi Apple Insider ini terpercayalah buat sumber-sumber berita Apple ya. Dan benchmark yang dia kasih itu sebenarnya sesuai banget dengan yang Apple kasih. Jadi kalau di sini kita bisa lihat di gambarnya itu M1 multi-core benchmark-nya itu di 7.723 poin, sedangkan M1 Pro 12.437. Jadi kalau kita hitung 7.723 dibagi 12.437. Iya, 62% sebenarnya. Tapi ya nggak jauh lah dari klaim Apple yang 70%. Kemudian di sini kita punya GPU-nya. GPU-nya ini secara poin udah jelas banget, 21.425 ke 40.991. Jadi kasarnya itu kayak sekitar 96-97%-nya. Jadi hampir 2 kali lipat. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah M2 Pro jauh lebih cepat dibandingkan M1 Pro? Jadi klaim dari Apple itu M2 Pro lebih cepat sebesar 20% untuk CPU-nya dan 30% untuk GPU-nya. Jadi kalau misalkan gue sendiri pikir itu 20 dan 30% buat gue ya oke lah. Maksudnya M1 Pro aja udah kenceng banget gitu. M1-nya aja, M1 normalnya aja udah kenceng banget. Terus lonjakan 70-100% di M1 Pro. Nah ini nambah lagi 20%, berarti kan loncat lagi dari M1 aja berarti udah 84% dan 120%. Maksudnya apa ya? Kayak kurang menggiurkan dengan harga yang lebih mahal gitu. MacBook Pro yang 14 inch ini kata gue udah kembali lagi ke masa kejayaannya di 2015 yang masih pakai Intel dan masih ada udah nggak ada CD-ROM ya sih, tapi udah SSD. Iya, di masa 2015 itu kalau kata gue emang MacBook yang berjaya banget saat itu. Jadi jujur memang kenapa gue bilang masa kejayaannya sekarang, karena MacBook Pro yang sekarang ini port udah ada lagi, balik lagi. Chipnya udah kencang lagi. Terus kayak layarnya udah gila banget. Kayak sebenarnya kalau lo mau lihat, ini apalagi yang bisa lo upgrade selain tiap tahun cuma lo ganti chip gitu. Iya kan? Dan jujur, karena sempat kita review iPad M1 sebelumnya, dimana kita edit 4K dan render 4K walaupun memang timelinenya simple banget. Itu udah cepet banget, cuma 1,5 menit atau 2 menitan ya. Nanti kita tunjukin lagi di sini. Dan dari pengalaman gue sendiri selama ini gue ngedit, gue beberapa hari ini terutama ngedit project yang gede juga, timelinenya tebel banget dan panjang, kira-kira sampai 10 menitan. Ya 10 menit buat beberapa orang biasa aja, tapi buat gue yang ini padat banget soalnya, banyak banget dan banyak efek banget. Baru fan-nya nyala, tapi sedangkan kerjaan gue yang lain tuh gak ada yang nyala fan-nya selama gue kerjain. Dan biasanya nyala juga kalau misalkan lagi render dan rendernya udah lewat kayak beberapa 5 menitan ini baru mulai tuh nyala tuh fan-nya. Alasan yang keempat adalah touch bar. Kenapa gue bilang touch bar? Karena banyak orang yang gak suka. Memang awalnya gue sendiri pribadi merasa keren banget karena touch bar itu inovasi yang baru. Ya walaupun memang sebenarnya udah ada beberapa company laptop yang lain yang udah membuat. Tapi balik lagi kayak AirPods sebenarnya kan udah ada yang buat dulu. Cuman Apple somehow ngebuat itu jadi hype lagi. Nah sama halnya kayak touch bar ini. Menurut gue kayak agak fungsional karena jadi bisa naruh banyak button di situ. Tapi sebenarnya nggak guna banget. Bener-bener gue sendiri pakai cuman kayak standar aja, cuma buat brightness, volume. Kayak contohnya buat Premiere. Di Premiere kan ada toolbarnya ini. Toolbarnya itu bisa pindah ke bawah juga. Tapi gue sendiri pakainya shortcut, nggak pakai toolbar gitu. Kayak
Jadi gue nggak mau maju lebih jauh buat menggapai toolbar itu gitu. Feel tap layar dibandingkan ngeklik itu beda. Jadi memang lebih enak klik aja. Alasan kelima dan yang paling terakhir dan yang paling menegangkan dan yang paling menyenangkan adalah harganya. Kalian pasti menunggu-nunggu ini kan? Iya. Jadi MacBook Pro ini gue beli dengan harga 27.400.000. Kenapa demikian? Karena gue belinya yang versi internasional. Jadi bukan garansi resmi. Kenapa gue beli yang garansi internasional? Karena memang ada beberapa review, bukan beberapa lagi, banyak review dan pengalaman buruk dari yang resmi. Karena satu, yang resmi itu kalau misalkan susah, kalau mau servis, kalau mau benerin itu yang satu lama. Yang kedua pasti nambah-nambahin yang nggak perlu. Yang ketiga kita agak susah tuh kalau misalkan trade in, maksudnya tukar dengan barang baru. Jadi mendingan kita ke Apple-nya langsung, Apple Store langsung. Yang dimana kita bisa, kalau misalkan emang rusaknya parah, mereka pasti ganti dengan yang baru. Kalau Apple Store, sedangkan yang di Indonesia kan nggak ada Apple Store resmi. Ya itu salah satunya sih. Serius dah, barang Apple itu 99% nggak bakalan rusak. Kalau misalkan kalian pakainya dengan apik, normal ya, nggak yang barbar, HP dilempar, laptop dilempar, ditaruh, disimpan, main, masukin gitu kan. Asal kalian sering bersihin, kalian tutup dengan baik. Terus kalau misalkan mau nutup layarnya juga, kalian lihat dulu ada apa nggak nih. Kalau nggak ada ya udah. Hampir nggak mungkin bisa tiba-tiba rusak, karena 1%-nya ini yang gue bilang 1%, karena memang ada aja pasti human error dan machine error gitu yang membuat memang kesalahan produksi gitu. Jadi memang ya udah, barang kalian dapatnya yang cacat. Kalau misalkan kalian dapatnya yang nggak cacat, ya nggak bakal rusak sampai kalian mati juga, aman-aman aja. Dan kayak kalian ngecasnya normal, nggak overcharge, pakainya nggak barbar, suaranya selalu digedein terus dicemplungin ke air gitu. Kalau iPhone misalnya, ya aman-aman aja pasti. Dan build quality-nya Apple itu dari dulu paling tangguh, paling aman, dan paling bagus. Makanya kenapa harganya mahal. Buat beberapa orang mikir overpriced banget sih. Kenapa harganya bisa sampai segini? Padahal gue bisa dapat laptop gaming yang 3090, 4090. Ya tapi kalau kalian coba aja buka nih laptopnya, kalian buka ya, gitu kan, plastik gitu ya. Plastik, terus habis itu nanti gak lama keyboardnya lah jelek. Atau terus kan trackpadnya yang ini aja, trackpadnya MacBook aja bagus banget dibandingkan trackpad biasa kan. Kalian bisa bandingin lah kalau misalnya kalian desainer kerja di laptop biasa dengan laptopnya MacBook. Apple itu lebih mengedepankan build quality daripada powernya. Tapi sekarang karena ada M1, powernya lebih gila lagi sih kalau kata gue. Sejak ada M1, M2 ini, sejak ada Silicon Valley ya. Sebagai penutup kita samarin sedikit ya. Dibandingin MacBook Pro M1 yang biasa, MacBook Pro M1 Pro ini ada beberapa improvement, kayak layarnya yang membesar dan notch-nya dan jadi pakai XDR. Kemudian ports-nya lebih lengkap. Ada MagSafe, ada SD card, ada HDMI. Kemudian chipnya jelas lebih kencang, speakernya lebih jernih. Kita belum bahas ini tapi speaker ini bagus banget. Jadi lebih bulat, suaranya bassnya lebih kerasa. Pokoknya kalau nonton YouTube aja itu udah kerasa banget perbedaannya. Kemudian harganya tergolong lebih worth it dibandingkan M2 Pro. Karena ya M2 Pro itu harganya masih di kisaran, saat ini karena belum lama masuk, jadi masih di kisaran 36 sampai 37 lah. Gue belum lihat di iBox, tapi kalau internasionalnya masih seharga 36. Jadi kan bedanya udah berapa tuh, 9 juta. 27 juta dengan 36 juta. Hampir 10 juta. Kan gila kan, lumayan. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Kita nggak mau maksa kalian. Kalau misalkan kalian emang maunya yang lebih bagus, yang M2, nggak masalah. Cuman kalau misalkan M1 aja soalnya udah bagus banget. Kecuali nanti tunggu ada M3 atau mungkin ada inovasi yang barunya. Semoga kalian terbantu dengan alasan-alasan ini yang mungkin ada satu yang lebih personal kayak touch bar. Ya, segitu aja video kali ini. Bye. Hah? Oh iya. Tadi cuma latihan warm up. Oke. Kali ini kita punya tempat nasi Padang baru ya.
Kita lihat dulu. Eta tukang lewat heula. Apalagi? Kagak ada. Soalnya tukang bakpao lewat gitu loh. Tukang bakpaonya lewat terus kayak nggak mau diskon dari dulu. Gue bingung sebenarnya. Dari mana nggak diskon? Inflasi soalnya.